Halo, ketemu lagi di channel YouTube Duit Grace One. Hari ini kita akan membahas tentang ide bisnis yang sederhana, tentang ide usaha yang terlihat sederhana dan gampang dilakukan, tapi bisa memberikan keuntungan atau profit yang menggiurkan. Jadi, kita akan membahas tentang bisnis es teh Solo. Jadi, saat ini seperti yang kita ketahui, sangat banyak outlet es teh Solo yang tersebar di berbagai tempat. Tidak hanya di tempat-tempat yang strategis seperti pinggir jalan raya, tapi juga di ganggang. Bahkan sangat banyak kita temui di ganggang itu ada banyak gerai es teh Solo yang terdiri dari berbagai merek. Karena apa? Karena kita tahu saat ini ada banyak perusahaan atau PT atau badan usaha yang memfranchise-kan bisnis es teh Solo ini. Nah, apakah es teh Solo ini adalah bisnis musiman atau apakah ini akan menjadi bisnis jangka panjang? Nah, kita harus mengetahui bahwa setiap bisnis itu memang mempunyai kendala tersendiri. Kalau kita bicara apakah es teh Solo ini bisnis musiman, kita harus mengetahui bahwa teh ini adalah budaya yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi ini adalah dibandingkan dengan bisnis lainnya seperti dulu kita bicara tentang misalnya es kepal Milo atau es dalgona yang sempat viral terutama ketika pandemi COVID melanda. Itu es teh itu atau teh manis itu memang jauh sudah ada sebelum dalgona atau es kepal Milo. Nah, seperti yang kita ketahui, es kepal Milo atau dalgona sendiri saat ini sudah wassalam, jadi sudah sangat, kalaupun ada sudah sangat jarang kita temui. Sementara es teh Solo atau es teh yang ada di berbagai tempat itu memang masih sangat eksis sampai saat ini. Bahkan saat ini semakin banyak gerai atau outlet es teh Solo ini yang tersebar di berbagai tempat. Nah, es teh Solo sendiri bisa menjadi ide usaha atau ide bisnis untuk karyawan, untuk mahasiswa, untuk ibu rumah tangga, atau untuk orang-orang yang sedang membutuhkan tambahan pendapatan atau tambahan pemasukan. Karena apa? Sebenarnya bisnis es teh Solo ini memang cukup mudah dilakukan. Karena apa? Karena modalnya tidak banyak, bahan bakunya juga tidak sulit untuk didapatkan. Nah, kemudian operasionalnya juga tidak banyak. Ini kita akan membahas apa saja, berapa franchise yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan untuk membuka bisnis es teh Solo ini. Seperti yang aku bilang tadi bahwa saat ini ada banyak gerai atau banyak merek di berbagai tempat, mereka dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi satu perusahaan itu mengeluarkan merek, misal perusahaan A mengeluarkan merek A, perusahaan B mengeluarkan merek B. Nah, ini aku akan ambil data atau ambil berita dari yang ada di bisnis.com. Jadi saat ini ada beberapa merek es teh Solo yang memang dijual di pasaran untuk masyarakat umum. Nah, salah satunya itu adalah es teh Poci yang saat ini sudah tersebar tidak hanya di tempat-tempat yang tadi aku bilang strategis di pinggir jalan raya, tapi juga di ganggang. Nah, es teh Poci sendiri ini memang memiliki franchise atau biaya franchise yang tersendiri. Jadi ini aku ambil berita dari situs bisnis.com. Jadi untuk paket hemat di Pulau Jawa itu franchise fee-nya itu harganya 9,2 juta. Nah, calon franchisee itu akan mendapatkan booth, kemudian peralatan dan bahan baku untuk 500 gelas. Sementara untuk paket reguler di Pulau Jawa itu franchise fee-nya itu harganya 11 juta rupiah. Nah, 11 juta rupiah ini sudah termasuk dengan booth, kemudian dengan peralatan dan bahan baku untuk 500 porsi. Sementara itu kalau franchisornya itu pengen membuka di luar Pulau Jawa, es teh Poci ini menurut berita di situs bisnis.com itu harus mengeluarkan biaya sekitar 9,2 juta. Nah, itu untuk di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, paket tersebut itu sudah termasuk juga dengan booth, peralatan, dan bahan baku, tapi hanya untuk 200 gelas. Nah, es teh Poci sendiri itu juga membuka paket reguler di luar Pulau Jawa, tapi memang franchise fee-nya itu mencapai 12 juta rupiah. Itu sudah termasuk dengan peralatan, bahan baku, dan juga untuk bahan baku 500 gelas sendiri. Nah, selain es teh Poci itu juga ada es teh Solo. Es teh Solo ini viral di media sosial dan sangat banyak kita temui di berbagai tempat. Nah, es teh Solo sendiri itu ternyata sudah ada sejak lama, tepatnya sejak tahun 1968. Es teh Solo sendiri memang tidak hanya menjual es teh manis, tapi juga menawarkan berbagai menu seperti es coklat. Nah, kita akan membedah berapa biaya franchise fee untuk es teh Solo ini. Jadi, menurut berita di situs bisnis.com, untuk es teh Solo sendiri untuk di Pulau Jawa itu untuk franchise fee-nya itu harganya 7,1 juta rupiah. Paket tersebut sudah termasuk dengan booth, kemudian peralatan lengkap dan bahan baku.
Nah, kalau seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalau misal kita bicara tentang bisnis, pasti akan ada kendala, pasti akan ada halangan, pasti akan ada tantangannya. Nah, salah satu tantangan yang paling sering dirasakan untuk penjual makanan, terutama untuk gerai-gerai yang di pinggir jalan, seperti bisnis es teh Solo ini, tentu saja kalau misal hujan. Kalau misal panas, mereka akan panen omset, mereka akan mendapatkan cuan yang sangat banyak. Tapi kalau ketika hujan turun, memang hujan itu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka dapatkan. Selain itu, kita juga harus bicara, kita bisa membedah berapa omset yang didapatkan oleh pelaku bisnis es teh Solo ini. Jadi di salah satu akun TikTok itu sudah menyebutkan, dia men-spill pendapatan dia ini memang masih pendapatan kotor, jadi omset bisnisnya masih kotor. Jadi dalam sehari dia bisa mendapatkan 500 ribuan, itu bisa naik bisa turun. Di konten yang lainnya dia mengaku bisa mendapatkan 600 ribuan. Nah, di konten yang lainnya juga dia bisa pendapatannya bisa turun di bawah 500 ribu. Tapi kalau kita bicara average ya di angka mungkin 500 ribuan itu. Tapi itu masih omset kotor. Jadi tentu masih harus dihitung dengan biaya bahan baku, kemudian dengan sewa tempat kalau misal pun dia menyewa tempat, kemudian untuk uang kebersihan dan lain-lain. Nah, tapi dengan omset sekitar 500 ribuan itu mungkin dia bisa mendapatkan sekitar 20%. Kalaupun di angka 20%-nya, dia mungkin akan mendapatkan di angka 100 ribuan lah. Untuk bisnis sampingan itu mungkin masih make sense atau masih menggiurkan atau masih sangat masuk akal. Karena apa? Karena memang itu tidak dijadikan sebagai pendapatan utama. Sementara kalau pendapatan utama dia bisa bekerja di tempat bekerjanya dia. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan pemasukan tambahan, dia bisa menjalankan bisnis sampingan ini. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Karena apa? Karena saat ini dengan kemajuan zaman, untuk membuka bisnis itu sebenarnya jauh lebih mudah, kemudian pilihannya juga semakin banyak, tapi memang setiap bisnis ada tantangannya yang harus dihadapi. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira akan seperti apa bisnis es teh Solo ini, akan seperti apa kedepannya kelangsungan usaha bisnis ini, bisnis franchise ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ekonomi Indonesia baik-baik saja. Semoga perekonomian orang yang menonton video ini juga baik-baik saja. Terima kasih, sampai jumpa.